kita mengisi di Kopabdi Semarang. Tapi karena di Jakarta selama ini online, saya masih berpikir online sampai kemarin. Untung kebiasaan online tidak terbawa, pakai batik, pakai celana pendek, pakai batik atau pakai sarung. Sampai kemarin saya memastikan ini offline atau online, tapi rupanya memang harus hadir supaya lebih afdol, dan sangat menyenangkan melihat peserta yang antusias sejak pagi. Judul yang diberikan kepada saya membahas mengenai acute chronic liver failure toward an improved management of ACLF. Mari kita mulai dari kasus. Saya samarkan namanya, seorang laki-laki berusia 48 tahun. Ini kasus nyata, real case, yang kami terima pada masa pandemi tengah hebat-hebatnya. Pasien ini dirujuk kepada saya setelah dirawat selama 2 minggu di rumah sakit sebelumnya karena jaundice, karena icterus. Pasien ini sebetulnya pasien hepatitis B, selama ini minum obat tapi terputus. Pasien ini biasa berobat ke Singapura. Kelihatannya, maaf kalau saya suzon, tidak terlalu percaya dengan dokter Indonesia, tapi karena pandemi tidak bisa berangkat ke Singapura, sehingga obatnya terputus selama 4 bulan. Pada saat saya terima, pasien ini sudah mengalami penurunan kesadaran kuning, AST ALT meningkat dengan bilirubin total 28, INR 8,5. USG-nya ada ASITES, ada gambaran chronic liver disease. Dalam perawatan, kalau kita lihat bilirubin makin naik dari tadinya 28 sampai kalau kita lihat 35, lalu ureum kreatinin makin naik, ammonia juga makin naik. Jadi parameter laboratoriumnya makin memburuk. Itu data mengenai pasien pertama dengan kondisi yang mengalami perburukan selama perawatan. Nah, saya lompat pada kasus kedua. Kasus kedua, seorang laki-laki juga dirujuk karena ensefalopati, karena kesadaran menurun. Pasien ini tadinya mengalami perdarahan, kemudian perdarahannya berhenti, tetapi kemudian kesadarannya turun. Pasien ini sudah 7 tahun diketahui sirosis dan hepatitis B. Pada saat datang didapatkan AST ALT meningkat, tapi tidak setinggi kasus pertama. Bilirubin juga meningkat, tapi 4,1. USG-nya sirosis, ada ASITES juga, ada splenomegaly. Ini gambaran endoskopinya, dilakukan ligasi pada varises. USG-nya didapatkan gambaran sirotik, permukaannya irregular, dan bagian kalau kita lihat di bagian ini ada ASITES. Jadi ada ASITES-nya. Nah, bagaimana hasilnya? Pasien pertama meninggal setelah 2 minggu perawatan. Pasien kedua pulang, survive, hidup sesudah 10 hari perawatan. Nah, jadi pembicaraan kita hari ini untuk melihat di mana beda di antara dua kasus ini. Saya akan mulai dari konsep acute chronic liver failure. Konsep tradisional pada sirosis yang kita anut adalah bahwa sirosis itu dibagi dalam kompensata dan dekompensata. Kalau dia dekompensata, ada ASITES, ada perdarahan, ada ensefalopati. Tetapi kemudian disadari bahwa pembagian dua konsep saja, kompensata dan dekompensata ini terlalu sederhana. Ada konsep lain, yaitu acute chronic liver failure, yang bisa terjadi juga pada pasien sirosis. Jadi definisi acute chronic liver failure ini adalah ada insult, ada serangan akut, ya, yang kemudian bermanifestasi dalam bentuk jaundice, icterus, dalam bentuk tentunya artinya ini ada peningkatan bilirubin, ada koagulopati, kemudian berlanjut menjadi ASITES,
dan atau ensefalopati. Pada pasien yang tadinya bisa sudah diketahui, bisa juga belum diketahui, tapi yang jelas dia ada chronic liver disease atau cirrhosis. Jadi bukan pasien yang sehat-sehat sama sekali. Jadi acute non chronic liver failure dia punya dasar penyakit, tetapi mungkin tidak disadari. Kalau orang itu sehat dan diperiksa livernya juga sehat, kemudian mengalami gagal hati, itu namanya acute liver failure. Dokter Andri kan sehat nih, tahu-tahu kuning, tahu-tahu asites, bukan lemak, asites. Nah, ini acute liver failure, karena Dokter Andri sehat, nggak punya dasar penyakit liver. Nah, rupanya mengenai definisi ini ada perbedaan konsep antara, saya membaginya sebetulnya ini nggak ada West East gitu, tapi karena saya lihat ISEL itu dari Eropa, ASLD dari Amerika, berbeda dengan APASL Asia Pasifik, makanya saya anggap saja pembagian antara Barat dan Timur. Nah, mereka mendasari dari ribuan pasien yang mereka kumpulkan. Intinya perbedaannya adalah kalau kita lihat pada kelompok Eropa Amerika mengatakan ACLF itu hanya terjadi pada pasien sirosis. Sementara kelompok Asia Pasifik nggak harus sirosis. Kalau livernya udah ada penyakit hati kronik, lalu mengalami insult, kemudian mengalami kegagalan, itu juga ACLF namanya. Jadi tolong diingat itu perbedaannya antara ISEL, ASLD, dan Asia Pasifik. Kalau kita baca sebuah publikasi, lihat dulu, ini yang menulis kelompok mana nih? Kalau kelompok Asia, ada fatty liver mengalami ACLF, dianggap ini ACLF sesuai definisi. Tapi kalau kelompok Eropa, fatty liver doang belum masuk kalau tidak sirosis. Nah, lalu kriteria untuk bilirubin, misalnya Eropa mengambil batasan lebih tinggi, Asia Pasifik mengambil 5, Eropa misalnya mengambil 12. Untuk masa waktu mirip-mirip. Nah, jadi kalau saya ringkas, kalau seorang yang sehat mengalami serangan, insult, itu namanya acute liver failure. Kalau seseorang yang mengalami chronic liver disease, mengalami serangan, itu namanya ACLF. Kalau dia sirosis, ya, kalau dia sirosis berdefinisi dari Asia Pasifik, masih ada kemungkinan bukan ACLF, tapi acute dekompensasi, acute decompensation. Nah, tambah ribet lagi. Tadi Eropa dan Asia beda. Sekarang ada lagi istilah sirosis, tapi bukan ACLF, tapi acute dekompensasi. Di mana bedanya antara dekompensasi akut dengan ACLF? Kita lihat pada bagian yang merah-merah ini. Jadi kalau dekompensasi akut, dia pasti sirosis. Tetapi kalau ACLF ini bisa tidak sirosis. Nah, kemudian pada dekompensasi akut bisa saja dia tadinya sudah dekompensasi, membaik, kemudian dekompensasi lagi. Kemudian mortalitasnya pada ACLF lebih tinggi, bahkan mungkin di rumah sakit kita lebih tinggi daripada dekompensasi. Kemudian kalau pasien ACLF, kalau sembuh, dia bisa sembuh baik, benar-benar baik. Sementara pada dekompensasi ini pulang, tapi dia bisa dekompensasi lagi seminggu kemudian, sebulan kemudian. Jadi kalau kita lihat tulisan, memang banyak yang membahas masalah definisi ini, masalah batasan, bahkan kemudian ada yang membagi apakah ada definisi timur, definisi barat atau pertengahan, sehingga World Congress of Gastroenterology kemudian memasukkan semua. Jadi kalau kita lihat APASL cuman sampai sini, ISEL sampai sini, ya udahlah kita masukin aja semua, tapi kita bagi tipe A, tipe B, tipe C. Tapi sampai hari ini masing-masing kelompok masih bertahan dengan definisinya. Tapi yang penting kita paham bahwa ada insult, ya, kemudian ada penyakit hati kronik, kemudian ada failure. Itulah ACLF. Jadi untuk terjadinya ACLF ada insult. Insult itu
bisa hepatitis, bisa obat-obatan. Nah, tetapi insult itu bisa juga kita nggak tahu, nggak menemukan. Insult itu bisa ekstrahepatik, kalau ini intrahepatik, bisa juga ekstrahepatik. Nah, ini studi yang menjadi dasar dari kelompok Eropa, Canonic Study. Canonic Study ini diambil pada ribuan pasien, kemudian dievaluasi. Intinya mereka dapatkan bahwa insultnya kebanyakan adalah bakteri. Kebanyakan bakteri. Nomor 2, alkohol. Kita tahu tentunya ini dari Eropa ya, peminum alkoholnya banyak. Bakteri dalam hal ini adalah spontaneous bacterial peritonitis. Ingat, spontaneous bacterial peritonitis spesifik untuk sirosis. Jadi karena mereka ambil pasien sirosis, ya SBB-nya memang jadi banyak. Tapi ada juga 43% yang nggak ketahuan insultnya apa. Bagaimana dengan Asia? Asia sebetulnya ada 2 laporan besar dari India dan dari China. Dari China melibatkan 25.000 pasien. Intinya yang kita lihat adalah kebanyakan virus. Virus yang banyak adalah hepatitis B. Jadi faktor pencetusnya kalau kita lihat pada hepatitis B ini bisa sampai 90%. Dan pada hepatitis B ini yang berperan adalah withdrawal, penghentian obat. Sama seperti kasus pertama tadi, berhenti minum obat karena dia tidak tahu bagaimana mendapatkan obat tersebut. Dan itu bisa terjadi obat apa saja, lamivudin, adefovir, entecavir. Bukan berarti lamivudin ini lebih jahat kalau withdrawal. Tetapi memang pada era itu orang kebanyakan dapat lamivudin. Tapi saya pikir yang mana aja ini beresiko. Nah, jadi kalau dibandingkan antara Asia dan Eropa, terlihat bahwa Asia yang khas adalah reaktivasi hepatitis B, sementara Eropa infeksi bakteri. Jadi itu mengenai insult. Kemudian perjalanan penyakit. Pasien dengan ACLF akan mengalami penurunan drastis, perburukan dengan cepat. Ini bedanya dengan sirosis dekompensata. Sirosis dekompensata perjalanannya itu lebih tidak seterjal. Saya nggak bilang landai, tapi tidak seterjal ACLF. Ini decompensated cirrhosis, ini ACLF, ini tajam. Nah, periode inilah periode yang disebut golden period. Karena begitu masuk KLF ini, masuk liver failure, multi-organ failure, susah untuk dibangkitkan lagi. Kalau mau disembuhkan harusnya di periode ini. Jadi golden period ini adalah lebih kurang 1-2 minggu pertama. 1-2 minggu pertama dan ini sejak kejadian insultnya. Pada golden period ini kita tahan dia agar tidak sepsis, agar tidak masuk kepada organ failure. Nah, mekanismenya kalau kita lihat ada 2 hal yang berperan di sini. Jadi insult itu bisa karena virus, ya. Virus ini akan mengaktifkan Kupffer cell yang ada di dalam hati. Kemudian Kupffer cell ini akan menggerakkan sel dendritik sehingga akan melepas sitokin-sitokin proinflamasi. Hal yang lain adalah dysbiosis atau leaky gut. Jadi kuman-kuman ini khusus yang kemudian bergerak melalui vena porta ke liver. Ini kelihatannya yang mendasari pada kelompok Eropa. Nah, kemudian ini akan mengaktifkan atau menghasilkan endotoksin, lipopolisakarida, dan lain-lain. Sitokin-sitokin ini akan masuk ke mikrosirkulasi dan kemudian akan mempengaruhi vena porta, mempengaruhi pembuluh darah sehingga terjadi dilatasi, sehingga terjadi gangguan hemodinamik. Ditambah dengan rilis dari nitric oxide yang juga menambah inflamasi dan gangguan vaskuler. Dan inilah yang kemudian akan mengaktifkan SIRS dan kemudian berkembang menjadi organ failure. Jadi perjalanannya dari insultnya bisa dari luar, bahkan bisa juga dari dalam sendiri, bahkan juga bisa dari usus, kuman-kuman di usus. Bagaimana menegakkan diagnosisnya? Kita menegakkan diagnosis berdasarkan konsep. Konsep ACLF adalah adanya insult. Oleh karena itu kita harus cari triggernya apa sih tadi yang bikin pasien ini mendadak
mengalami perburukan, apakah minum alkohol, apakah nyetop obat, dan lain-lain. Atau DILI bisa juga. DILI nanti akan dibahas oleh Dr. Cynthia. Kemudian ada underlying-nya enggak untuk menyatakan chronic liver disease. Kemudian liver failure-nya kita cari, bilirubinnya naik enggak, ada koagulopati enggak. Jadi algoritma diagnosisnya tentukan apakah dia chronic hepatitis, ada insult atau tidak, lalu apakah terpenuhi kriteria acute dan chronic liver failure, jadi masuk hepatic failure, dan kemudian hepatic failure kita lihat dari jaundice, koagulopati, lalu apakah ada extrahepatic organ failure. Jadi kalau kita kembalikan kepada definisi, kita harus ketemu bilirubin naik, ketemu koagulopati, ketemu asites, ketemu ensefalopati. Dari pengamatan saya, ini tidak terjadi serentak. Biasanya saya lihat pasien itu datang dengan SGPT naik, kemudian bilirubin naik. SGPT naik seringkali tidak terlalu disadari, tapi jaundice membuat pasien menyadari bahwa ini ada yang gak beres. Kondisi fisik bisa masih cukup baik, paling mual, tapi dia masih mobile, kadang-kadang masih aktif bekerja. Saya menemukan cukup signifikan peningkatan kasus selama pandemi 2 tahun lebih ini. Dan jadi biasanya bilirubin naik, protrombin memanjang, INR memanjang, kemudian muncul asites, muncul ensefalopati, ureum creatinine naik, dan kemudian drop kondisinya. Nah, untuk mengantisipasi buruknya prognosis, para ahli kemudian menggunakan parameter-parameter untuk menentukan prognosis. Bisa dengan CHI-PU, MELD, dan lain-lain. Tapi kelihatannya yang lebih tepat adalah dua ini, CLIF-SOFA sama ARC. ARC ini dari Asia Pasifik. Ini CLIF-SOFA dari Eropa. Kemudian ARC yang mungkin bisa kita gunakan untuk di Indonesia, karena mendasari total bilirubin, hepatic encephalopathy, INR, laktat, kreatinin, kemudian di scoring, lalu dilihat apakah grade 1, 2, 3. Grade 3, waktunya 3 menit. Minta perpanjangan, Dr. Andrea. Mohon maaf, slide-nya banyak. Jadi kelompok Asia Pasifik menyatakan diri lebih baik, karena kalau kita lihat AUC-nya 0,8. Jadi mereka menganggap paling bagus nih kita dipakai. Berikutnya adalah manajemen. Rekomendasi umumnya adalah sebisanya kalau bisa pasien itu ditata laksana di tempat yang memungkinkan untuk transplantasi hati. Sayangnya satu-satunya center transplant di Indonesia adalah di Jakarta. Satu-satunya center transplant di Jakarta adalah di RSCM. Ini memang hambatan kita. Pasien mungkin harus dirawat di high care, di ICU, monitor organ-organ jantung, ginjal, dan lain-lain. Kalau ada organ failure mungkin perlu supporting. Jadi 3 tahap: mengenali bahwa ini ACLF, atasi pencetusnya. Kalau tadi obat misalnya, karena ada kasus karena OAT, nanti yang akan dibahas oleh Dr. Cynthia, obat TB-nya harus segera di stop. Karena satu-satunya tata laksana DILI yang terbaik adalah stop obat. Jadi pencetus ini harus diatasi, lalu suportif. Strateginya dasarnya adalah pyro. Pyro ini predisposisinya diatasi, injurinya diatasi, kemudian respons inflamasinya, kemudian organ failure. Ini bisa dilihat, ini ada di Nature, dan tulisan dari Prof. Sarin beberapa tahun yang lalu. Ada beberapa warning, ada beberapa saran. Misalnya kalau untuk gastrointestinal ini mungkin kita berikan stress ulcer prophylaxis, misalnya dengan memberikan PPI. Jangan memberikan obat yang membahayakan ginjal, misalnya NSAID. Kalau ada pendarahan, pertimbangkan untuk segera memberikan transfusi, tapi ada batasan untuk transfusi. Jadi pada dasarnya untuk infeksi, antibiotik, renal failure mungkin perlu hemodialisis dan lain-lain, kemudian laktulosa untuk ensefalopati, vasopresor, kemudian bahkan perlu ventilator kalau ada gagal napas.
Ini scoring tadi, saya ulang, ARC. Saya ingin tunjukkan bahwa grade 1, 2, 3, lalu ada batasnya, grade 3 ini 11 sampai 15, grade 2 8 sampai 10. Nah, lalu ada algoritmanya. Algoritma ini cukup detail, tapi mungkin yang penting adalah satu, insult-nya cari. Insult ini harus segera diatasi. Nah, kemudian kita bagi scoringnya, apakah 10 ke bawah atau 11 ke atas. 10 ke bawah mungkin masih bisa dengan observasi. Tapi kalau 10 ke bawah kemudian perburukan, pertimbangkan transplantasi hati. 11 ke atas, kita atasi organ failure. Tapi kalau organ failure tidak teratasi, percuma juga minta untuk transplantasi hati. Jadi pada kondisi yang teratasi organ failure bisa dipertimbangkan transplantasi. Baik, jadi dalam tata laksana ini sangat penting menemukan di fase awal. Di fase sini kita harus lakukan liver transplant. Nah, jadi terapinya kalau kita bagi ada medical treatment, ada liver support, ada transplantasi hati. Medical treatment itu pemberian antivirus. Contoh, saya ambil contoh tenofovir. Jadi diberikan pasien ini terlihat bahwa MELD score-nya membaik, kemudian survival-nya juga lebih baik pada mereka yang mendapat tenofovir. Kemudian setelah dibandingkan dilakukan meta-analisis, terlihat hasil yang baik pada mereka yang dapat obat-obat antivirus. Baik dalam penurunan DNA maupun dalam survival 3 bulan, juga survival 1 tahun atau 12 bulan dengan pemberian antivirus. Tapi dikatakan bahwa hasil baik ini sebetulnya bisa kita nilai dalam 2 minggu. Jadi kalau kita ketemu pasien ACLF, cek DNA-nya untuk melihat respons, bukan untuk memulai terapi. Pemberian terapi jangan menunggu DNA, karena di lab kita DNA ini lama. Jadi begitu ketemu ACLF, hepatitis B, nggak ada antivirus, mulai antivirus hari ini. Tapi sebaiknya cek DNA, karena kalau dalam 2 minggu tidak ada penurunan, kelihatannya jelek karena nggak respon. Jadi dikatakan nukleosat analog diberikan, nah kemudian lihat 2 minggu, kalau tidak turun, ya turunnya kurang dari 2 log, kelihatannya prognosisnya buruk. Liver support system ini masalah karena di kita boleh dikatakan tidak tersedia. Dulu kita punya Mars, tapi Mars saat ini tidak ada. Tapi meta-analisis mengatakan hasilnya baik, tapi pada dasarnya Apasel mengatakan ini menjadi bridging untuk transplantasi. Kalau enggak, liver support itu kan seperti hemodialisis. Mau didialisis sampai kapan pasien itu kalau tidak dilakukan transplantasi? Nah, masuk pada transplant, semua studi mengatakan transplantasi memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan yang tidak transplant. Tapi yang penting pada transplant ini timingnya. Kalau kita di awal mengatakan, Bu, Bapak harus ditransplant, mungkin too early, mungkin dia bisa baik tanpa transplant. Tapi kalau kita terlambat, transplant juga sudah tidak bisa karena sudah terjadi multi organ failure. Nah, di kita akhirnya mengandalkan obat-obatan. Sebagai contoh, saya menyorot hepatoprotektor. Dilsirizin diberikan pada hepatitis B dengan hepatic failure, kelihatan memberikan hasil yang baik, transaminase turun, kemudian ini penurunan transaminase, bilirubin juga turun, tetapi kelihatan ini dramatis. Tapi tolong perhatikan bahwa ini bukan pasien sirosis, ya baik, tapi kebetulan yang diambil oleh peneliti ini bukan pasien sirosis, tetapi terlihat hasil yang baik. Nah, peneliti lain mencoba gabung glisirizin ini dengan tenofovir. Jadi dibandingkan satu kelompok, kelompok A dapat tenofovir plus glisirizin, kelompok B hanya tenofovir. Terlihat penurunan yang lebih cepat pada kelompok A yang mendapat kombinasi tenofovir dan glisirizin dalam hal turunnya ALT maupun AST. MELD score juga turun lebih cepat. Kemudian mereka mendapatkan bahwa pada akhirnya survival lebih baik pada kelompok yang dapat kombinasi tenofovir dan glisirizin. Jadi mungkin kombinasi ini bisa dipertimbangkan di tempat-tempat kita, terutama fasilitas di mana fasilitas transplantasi kita tidak miliki. Nah, kembali pada kasus pertama tadi,
Jadi kita lihat ada kasus pertama dan kasus kedua. Ya, ini tinggal 3 slide lagi, Dr. Adri. Jadi kasus pertama itu adalah ACLF, kasus kedua adalah dekompensasi, kasus pertama insultnya adalah hepatitis B, reaktivasi, kasus kedua adalah perdarahan, organ failure pada kasus pertama sangat-sangat tinggi, kasus kedua moderat, mortalitasnya lebih tinggi pada kasus pertama, di mana kita lihat kasus pertama kemudian pasiennya meninggal. Akhirnya sebagai kesimpulan dari presentasi saya, ACLF adalah kegagalan hati yang terjadi dengan adanya insult atau pencetus pada pasien dengan penyakit hati kronik. Mortalitasnya tinggi, lebih dari 50%. Saya mendapati mungkin sekitar 75-80%. Ini pendekatannya dengan pyro approach, bahkan kita harus pertimbangkan transplantasi kalau memang kondisinya makin memburuk. Demikian presentasi